Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kembali kita akan baca firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau memberikan lagi kami kesempatan hidup hari ini. Dan mengawali langkah hidup kami di hari ini, kami sejenak mau mendengarkan suara-Mu. Pakai berita Alkitab ini jadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Agar kami bisa memahami apa kehendak Tuhan, apa mau Tuhan yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Terpujilah Engkau, ini doa kami. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca di hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 85 ayatnya yang ke-11 dan 12. Mari kita dengarkan saudara-saudaraku. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tentu bagian Alkitab ini sangat akrab di pendengaran kita. Karena firman ini berkata tentang hal yang indah, hal yang kemudian sangat kita nanti-nantikan. Dunia di mana kita hidup sekarang, Bapak Ibu saudara-saudaraku, sering memperlihatkan dan mempertontonkan soal kemarahan. Orang begitu sangat sensitif. Kita ada kejadian sesuatu tanpa diklarifikasi, terlebih dahulu sudah muncul emosi, amarah, bahkan kemudian kerusuhan dan konflik. Ya. Karena kita hidup di zaman kemudian orang tidak mampu lagi mengendalikan dirinya. Sehingga seolah-olah dunia ini dipenuhi oleh orang jahat. Sehingga muncul pertanyaan, kalau begitu di manakah orang baik? Di mana itu kasih? Di mana itu damai sejahtera? Nah, firman yang kita baca saat ini saudara-saudaraku dikatakan begini. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Mari kita perhatikan dua kata yang menarik. Bertemu dan bercium-ciuman. Kalau bicara bertemu dan bercium-ciuman ini bicara relasi sebenarnya. Tentu orang bertemu hanya dengan orang yang dia kenal. Atau jika ada dua pribadi yang bercium-ciuman, ini bicara ada hubungan yang intim di antara mereka. Tidak sembarangan. Tidak mungkin kita kemudian tiba-tiba berjumpa dengan orang asing lalu kemudian memberikan ciuman kepadanya. Ini akan terasa aneh, apalagi jika dilihat dari sisi budaya kita. Jadi ketika bicara kasih dan kesetiaan akan bertemu dan keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, kita bisa membayangkan kondisi jika kemudian hal itu terjadi. Suasana di mana kemudian kalau kasih, kesetiaan itu berjumpa, atau kemudian keadilan dan damai sejahtera itu bercium-ciuman, bisa kita bayangkan kondisi yang akan terjadi. Satu keindahan, alangkah bahagianya jika kita berada pada situasi seperti yang digambarkan oleh firman Tuhan dalam bacaan Alkitab ini. Bahkan dikatakan kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Jadi ini ada dua situasi keadaan yang berbeda, bumi dan langit. Dikatakan bahwa kesetiaan itu tumbuh dari bumi dan kemudian keadilan itu menjenguk dari langit. Sehingga ada perjumpaan di satu titik. Ada yang dari bawah ke atas dan kemudian ada yang dari atas ke bawah. Dan perjumpaan itu akan menciptakan satu keindahan. Dan ini semua bermula daripada apa? Hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Kondisi yang digambarkan ini hanya bisa terjadi ketika kemudian manusia berdamai dengan Allah. Allah kemudian diterima sebagai Allah yang penuh dengan kasih di dalam kehidupan umatnya. Sehingga umat akan hidup menuruti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kasih kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Biarlah itu yang ternikmati dan kita alami dalam perjalanan kehidupan kita. Inilah kondisi yang kita harapkan. Kita tidak mau hidup dalam kondisi yang penuh amarah, penuh konflik, tidak berjumpa satu dengan yang lain. Kita selalu merindukan kita berada pada situasi yang seperti digambarkan Tuhan tadi. Tapi itu bisa terjadi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Sehingga kita yang merindukan damai sejahtera, kita yang merindukan keadilan, kita yang merindukan kesetiaan, kita yang merindukan kasih. Menjadi sebuah pertanyaan dalam diri kita. Apakah relasi kita dengan Tuhan telah dipulihkan? Jika itu belum terjadi,
amat sulit kita akan menikmati apa yang digambarkan dalam firman Tuhan ini. Semua itu bermula jika ada pihak yang kemudian mau menjalin hubungan dengan kita dan ada pihak lain yang siap menerima uluran tangan dari pihak yang lain. Allah turun tangan agar manusia bisa selamat. Sekarang kita manusia yang kemudian mengangkat tangan padanya sehingga ada hubungan yang terjalin antara manusia dengan Allah. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan karena apa yang kami selalu rindukan dalam hidup ini agar ada kasih, kesetiaan, keadilan, kebenaran tercipta, itu semua ada di dalam-Mu. Sehingga ketika kami hidup di dalam-Mu, maka itulah yang akan tercipta dalam hidup kami. Tolonglah kami itu selalu mengingat Engkau di setiap langkah hidup kami, agar apa yang kami perbuat, katakan, lakukan selalu sejalan dengan keyakinan iman percaya kami kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami. Amin. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan.